Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Masih tentang perang Mu'tah di bulan Rabiul Awal di tahun 8 Hijriah. Setelah 3 komandan perangnya gugur, yaitu siapa yang kemarin gugur? Yang pertama Zaid bin Harisah, yang kedua Ja'far bin Abu Thalib, yang ketiga Abdullah ibnu Rawahah. Kemudian saat Abdullah bin Rawahah mati syahid dan bendera kemudian jatuh, dan kita tahu bahwa pasukan muslim, pasukan itu masih tegap berdiri ketuk kalau benderanya masih terlihat tegak. Kalau benderanya tumbang, yang di belakang pun merasa hilang arah. Jadi jangan sampai si bendera ini jatuh. Bendera itu lalu diambil oleh Sabit bin Arqam. Nama lengkapnya Sabit bin Arqam bin Sa'labah bin Adi bin Ajlan al-Balawi al-Ansari. Nah, mangga hafalkan. Hadiah 20.000 pulsa untuk yang hafal tadi langsung. Sabit bin Arqam bin Sa'labah bin Adi bin Ajlan al-Balawi al-Ansari. Berarti dia termasuk kaum asli orang Madinah. Kemudian dia berkata, wahai pasukan muslim, pilihlah salah seorang dari kalian. Kemudian mereka menjawab, pasukan kaum muslim ini menjawab, kamu saja. Kemudian Sabit berkata, aku tidak mau. Lah, apa seorang teh tidak mau teh? Lah, tidak aja, tidak mau. Tidak tahu. Tak adri. Apa saja? Lah baik. Oh eta lah ya. Lah baik mah eta hayam. Halo al baik kayak. Ini tes. Gini tes. Pegang. Oh gini, jadi tampil dulu. Gini. Iya, nah, akhirnya pasukan muslimin sepakat memilih Khalid bin Al-Walid sebagai pemimpin pasukan. Kemudian Khalid menjawab tidak. Jadi Khalid itu sempat menolak. Kata Khalid, tidak, kamu yang lebih berhak. Kamu lebih tua. Ke siapa? Ke Sabit. Ini adabnya ya. Tapi bukan berarti basa-basi, tapi ini adabnya ketika ditawarkan. Kamu lebih berhak, kamu lebih tua, dan kamu turut serta dalam perang Badar. Jadi karena memang syuhada ahlu Badar ini istimewa di mata orang-orang muslimin. Kata di sebagian hadis dari Rasulullah SAW, kata Allah yang berfirman langsung ke Rasulullah dalam sebuah hadisnya, berarti disebut naon? Hadis Qudsi. Nah, bebas kalian mau berlaku apa saja, Allah telah mengampunimu. Itu khusus kepada ahlu Badar, kecuali dosa-dosa yang besar ya, kecuali dosa syirik. Jadi diampuni itu. Mereka mau ngelakuin dosa apa, Allah langsung ampuni. Termasuk Ka'ab bin Malik yang nanti ada dicerita di perang Tabuk. Nanti ya masih lama. Kemudian Sabit berkata, ambillah, wallahi tidak ada yang lebih layak mengambil bendera ini selain kamu. Akhirnya Khalid bin Al-Walid pun mengambil bendera itu. Artinya kalau seorang pemimpin sudah dipilih, yang lain tidak boleh protes. Dan luar biasanya apa kata Khalid? Kalau begitu kita mundur. Terus kata di sebagian mereka, ya salah milih pemimpin malah disuruh mundur gitu kan. Tapi tetap harus taat. Tapi Khalid bin Walid ini cerdas. Ini pertama kalinya debut Khalid bin Walid dalam peperangan. Mundur pasukan pelan-pelan sambil berperang, kemudian mulai mengatur strategi baru. Karena sudah banyak komandan kita yang gugur, tapi teteh ibu luar biasanya dari 3.000 pasukan
Itu sampai akhirnya perang beres, itu hanya 12 orang yang syahid. Oh, lamun kita nu perang ibu, pengborongnya 3.200.000 bisa F sih namanya. Hanya 12 orang. Kemudian kata Khalid bin Walid, kita atur strateginya. Kamu bawa pakaian, kata Khalid. Pakaian ganti ya, bawa ganti pakaian. Yang tadinya di sayap kanan, pindah ke sayap kiri. Yang tadinya di bagian belakang, pindah ke depan. Sampai akhirnya besok paginya ketika mau berperang, mereka berhadapan-hadapan. Kata pasukan Romawi itu gini, wah ini mah pasukan baru, bajunya bersih. Kan kalau pasukan yang kemarin pasti bajunya ada sobeknya ya ibu ya, kemudian compang-camping, ada bercak darahnya, debu dan semuanya. Kemudian mereka saling sikut, wah ini ada bala bantuan katanya. Ibu kebayang beberapa hari ketemu dengan orang yang baru pasti apal lah tuh bu ya, ini lagi gitu kan. Kalau di sayap kiri, di sayap kanan. Ini ketemu dengan orang yang berbeda. Ini mah pasukan baru, mereka saling berbisik. Kan memang orang kafir itu, cara Allah memenangkan kaum muslimin itu dengan cara menyusupkan ketakutan kepada hati-hati mereka. Mulai ada rasa ketakutan di hati orang-orang Romawi. Kemudian mereka berperang lagi ibu, di kejauhan. Nah, kata Khalid bin Walid, setiap 10 orang itu memberi jarak. Setiap 10 orang lari pakai kudanya 10 meter, 10 meter kira-kira 100 meter sambil menggusur pelepah kurma. Ibu kalau pelepah kurma digusur kumaha hasilnya? Sambil kukudaan gitu, naik kuda, gimana hasilnya? Debu ngepul, ngegulung. Berteriaklah takbir setiap 10 meter ganti yang belakang. Jadi akhirnya ketika semuanya ini sedang berperang, semuanya dari belakang itu terdengar gulungan takbir, menggemuruh sampai debunya berterbangan. Makin ciut lagi pasukan Romawi. Datang lagi 10 pasukan per 10 meter, ada 10 rombongan. Sampai akhirnya mereka ketakutan dan mereka kocar-kacir balik ke belakang. Dan menanglah pasukan kaum muslimin dengan strategi perang seperti itu. Dan akhirnya memang tidak ada ghanimah. Tapi di sana dikatakan bahwa pasukan kaum muslimin menang karena pasukan Romawinya mundur. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid kembali ke Madinah. Dan ada yang uniknya dari pasukan Romawi ini. Kata pasukan Romawi ini, wah mereka dapat bantuan baru. Apakah kita mau melawan pasukan yang tidak takut mati? Bagaimana kalau di sananya ada nabi mereka? Gitu ya. Jadi mereka tahu bahwa di sana ada nabi, tapi tetap tidak beriman, tetap melawan. Jadi begitu tuh udah tahu misalnya di sananya ada nabi, bukan yang beriman malah menentangnya. Akhirnya pasukan pulang ke Madinah. Setelah itu Rasulullah memberitahu penduduk Madinah, bendera pasukan muslim diserahkan kepada Khalid. Ini ya tadi ya. Nah, saat pasukan tiba di dekat Madinah, Rasulullah dan kaum muslimin menyambut kedatangan mereka. Mereka disambut anak-anak kecil seraya bersenandung. Kemudian Rasulullah datang bersama mereka dengan menunggangi kendaraan. Beliau bersabda, ambil dan bawalah anak-anak, berikan anak Ja'far kepadaku. Karena Ja'far ini siapanya Rasul? Ja'far ini siapanya Rasul? Ja'far bin Abu Thalib. Abu Thalib siapa? Pamannya, berarti Ja'far sepupunya Rasul. Dan Ja'far ini yang paling mirip postur tubuhnya dan wajahnya dekat dengan Rasulullah. Jadi hampir mirip tuh wajah Ja'far.
Ali bin Abi Thalib ini adik kakak dengan Ja'far. Lanjut ya Bu ya. Kalau kamu Bu, semangat Bu. Sambil minum boleh. Kemudian beliau mengambil Abdullah bin Ja'far dan menggendongnya. Orang-orang kemudian melempari pasukan dengan tanah. Jadi di Tarimbulan tuh baru beres perang, ibu malah di Timbulan. Kumaha? Saking imannya kuat nih orang-orang Madinah. Kenapa kamu lari dari peperangan, katanya. Kemudian Rasulullah bersabda, mereka bukan melarikan diri, mereka mundur insya Allah. Ada pelajaran penting di sini. Jadi tidak membiarkan